warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurjana. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang dinasti Abbasiyah atau yang disebut dengan masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam atau the Golden Age. Kemunculan dinasti Abbasiyah itu diawali dengan adanya propaganda dari dinasti Abbasiyah sendiri. Nah, propaganda ini awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang diketuai oleh Muhammad bin Ali. Nah, ketika propaganda ini beralih tangan kepada Ibrahim bin Muhammad, maka propaganda ini dilakukan secara terang-terangan. Propaganda ini juga dilakukan secara terang-terangan karena telah mendapatkan dukungan dari masyarakat non-Arab sendiri. Masyarakat non-Arab pun ketika masa dinasti Umayyah itu seperti dianaktirikan sehingga memberikan dukungan penuh kepada dinasti Abbasiyah untuk melancarkan aksinya untuk menggantikan dinasti Umayyah pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, tidak hanya itu, pada saat itu juga setelah dilakukannya secara terang-terangan, propaganda tersebut akhirnya berusaha untuk dihentikan oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah terus mengajar Ibrahim bin Muhammad sampai akhirnya Ibrahim bin Muhammad wafat dan digantikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Untuk yang Abu Abbas As-Saffah ini adalah seorang yang nantinya adalah menjadi pendiri Bani Abbasiyah sekaligus kepala negara dari dinasti Abbasiyah sendiri. Secara terang-terangan ini juga dilakukan ketika mendapatkan dukungan penuh dari rakyat di daerah Khurasan yang juga setelah itu masuknya jenderal dari Khurasan, yaitu jenderal yang paling kuat di Khurasan, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, setelah masuknya jenderal ini, kemudian propaganda ini akhirnya berani melakukan pertempuran kepada dinasti Umayyah, yang kemudian dinasti Umayyah runtuh dan pemimpin terakhir dari dinasti Umayyah sendiri yang bernama Marwan bin Muhammad kemudian lari ke Fustat dan dikejar oleh dinasti Abbasiyah dan kemudian dibunuh di daerah Fustat sana. Dan setelah itu maka berakhirlah dinasti Umayyah dan terbentuklah dinasti Abbasiyah. Pada masa itu, dinasti Abbasiyah berkisar atau memerintah selama 508 tahun dan terbagi menjadi 5 periode. Di salah satu sumber juga mengatakan bahwa pada pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami 3 kali perubahan penguasa, yaitu pertama perubahan dari Bani Abbasiyah sendiri, yang kedua Bani Buwayyah, dan yang ketiga adalah Bani Saljuk. Nah, pada 5 periode ini terjadi beberapa pengaruh dari beberapa bangsa-bangsa. Seperti pada periode pertama dipengaruhi oleh bangsa Arab dan Persia pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Yang kedua, pada periode kedua dipengaruhi oleh bangsa Turki pada tahun 847 sampai 950, dan pada periode ketiga dipengaruhi oleh Persia II pada tahun 945 sampai 1055 Masehi, dan pada periode keempat dipengaruhi oleh Turki II pada tahun 1055 sampai 1194, dan yang terakhir tidak bebas dari pengaruh bangsa apapun dan kegiatan pemerintahan dipusatkan di Baghdad saja, dan itu terjadi pada tahun 1194 sampai 1258 Masehi. Dan pada 5 periode ini dinasti Abbasiyah dikhalifahi atau dikepalai oleh 37 khalifah dimulai dari Abu Abbas As-Saffah hingga Al-Mu'tasim. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada 7 khalifah atau 7 pemimpin di dinasti Abbasiyah sendiri, yaitu Harun al-Rasyid, yang kedua Al-Ma'mun, yang ketiga Al-Mahdi, yang keempat Al-Hadi, yang kelima Al-Watsiq, dan yang terakhir adalah Al-Mutawakkil. Nah, pada yang pertama adalah Harun al-Rasyid. Pada pemerintahan Harun al-Rasyid sendiri, yaitu berkisar pada tahun 786 sampai 809 Masehi ini,
terjadi masa kejayaan yang sangat pesat bagi Islam sendiri, terutama di bidang intelektual. Nah, kota Baghdad yang menjadi pusatnya adalah merupakan kota yang paling masyhur di seluruh dunia karena pada saat itu terjadi mengalami tiga kemajuan di bagian prestisi politik, yang kedua adalah supremasi ekonomi, dan yang terakhir adalah intelektual. Nah, pada intelektual ini tidak hanya ilmuwan-ilmuwan muslim saja yang belajar, namun juga banyak ilmuwan-ilmuwan dari non-muslim yang kemudian belajar di Baghdad untuk menuntut ilmu mengenai berbagai ilmu. Masa kejayaan yang kedua adalah pada masa Al-Ma'mun, yaitu berkisar tahun 813 sampai 833 Masehi. Nah, pada masa khalifah ini diadakannya Baitul Hikmah atau tepatnya pusatnya ilmu. Nah, di sini juga tempat berkumpulnya para ahli agama, ahli sains, ahli bahasa, dan sebagainya. Dan mereka melakukan diskusi untuk kemudian ilmu tersebut kemudian ditulis. Nah, ilmuwan non muslim yang datang ke sana juga tidak hanya untuk belajar, namun mereka melakukan diskusi dengan ilmuwan muslim lainnya. Dan setelah mereka melakukan diskusi, mereka juga ada yang masuk Islam, yang kemudian mereka masuk Islam dan kemudian menjadi ilmuwan muslim. Pada masa Al-Ma'mun ini juga terdapat 3 macam pengembangan ilmu. Itu yang pertama, digalakannya diskusi ilmiah. Yang kedua, dilakukannya penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, bahasa India, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah didirikannya perpustakaan untuk menyimpan buku-buku yang telah ditulis atau yang telah diterjemahkan. Ketiga adalah pada masa pemerintahan Al-Mahdi, yaitu yang berkisar pada tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi. Nah, pada masa ini merupakan masa yang sangat aman, tentram, karena pada masa ini daerah kekuasaan memang sudah sangat stabil, dan pada masa ini juga keuangan pun dapat terjamin. Al-Mahdi di sini juga memerintahkan untuk membangun bangunan-bangunan di sekitar jalan menuju Mekah untuk persinggahan orang-orang musafir. Tidak hanya itu, juga Al-Mahdi ini melakukan yang namanya hubungan erat antara kota Baghdad dengan kota-kota Islam yang terkemuka lainnya. Yang keempat adalah pada masa Al-Hadi, yaitu tahun 785 sampai 786. Al-Hadi sendiri ini adalah anak dari Al-Mahdi. Nah, pada masa Al-Hadi ini, pada masa Al-Hadi ini beliau melakukan pembasmian terhadap kaum zindik, yaitu kaum-kaum yang menampakkan keislamannya namun menyembunyikan kekafirannya, sehingga beliau memusatkan pemerintahannya untuk membasmi kaum zindik ini, karena kaum zindik sangat merugikan dinasti Abbasiyah. Namun pada faktanya memang kaum zindik ini sangat sulit untuk dibasmi karena mereka hanya menampakkan keislamannya saja, dan mereka melakukan pertempuran bawah tanah, yang artinya mereka melakukan untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain. Yaitu adalah pada masa pemerintahan Al-Watsik, yaitu pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Nah, Al-Watsik ini merupakan anak dari Al-Mu'tasim yang kemudian menjadi khalifah pada masa dinasti Abbasiyah, dan beliau merupakan pemerintah yang suka menolong rakyatnya, dan juga suka memajukan ilmu pengetahuan, membantu menolong
ilmu pengetahuan sepenuhnya dan memberikan uang untuk kemajuan industri, dan pada saat itu juga perdagangan yang terjadi antar bangsa pun sangat lancar. Itulah yang menyebabkan pada masa Al-Wathik ini kemajuan terjadi juga sangat pesat, namun tidak sepesat Harun ar-Rasyid atau masa-masa sebelumnya. Yang keenam adalah Al-Mutawakkil, yaitu yang berkisar pada tahun 847 sampai 861 Masehi. Nah, Al-Mutawakkil ini merupakan saudara dari Al-Wathik yang juga merupakan anak dari Al-Mu'tasim billah. Pada masa beliau, Al-Mu'tasim, beliau sangat mengutamakan toleransi kepada sesamanya, dan beliau memberikan kekuasaan kepada negarawan Turki beserta pasukannya untuk meredam pemberontakan dan melawan pasukan-pasukan asing. Nah, pada saat itu juga memang telah terjadi banyak pemberontakan dari luar. Pada masa dinasti Abbasiyah juga mengalami kepesatan ilmu di bidang kedokteran dan farmasi, sehingga mengakibatkan banyaknya tokoh-tokoh ilmuwan yang keluar atau yang menjadi tokoh peradaban ilmuwan muslim pada saat itu, yaitu Ar-Razi di bidang kedokteran yang pada saat itu mempopulerkan penyakit cacar dan campak, dan yang kedua adalah Ibnu Sina yang beliau merupakan dikatakan sebagai bapak dokter karena beliau sampai saat ini buku-buku beliau masih digunakan di bidang kedokteran, seperti salah satu bukunya yaitu Qanun Fikih, dan yang ketiga adalah Ad-Diruni dan Al-Baitat. Nah, kedua tokoh ini merupakan tokoh di dalam bidang obat-obatan farmasi. Meskipun dinasti Umayyah merupakan masa keemasan Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dinasti Abbasiyah juga mengalami kemunduran. Sebenarnya benih-benih kemunduran itu sudah terlihat sejak periode pertama, namun karena begitu kuatnya dinasti Abbasiyah, maka benih-benih kemunduran itu baru terlihat sejak periode kedua hingga periode kelima. Nah, yang mengakibatkan kemunduran dari dinasti Abbasiyah sendiri yaitu terjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu adalah pada masa dinasti Abbasiyah, dinasti ini mengalami tidak percaya pada kekuatan mereka sendiri, dan yang kedua hilangnya amanah dari para pemimpin. Yang ketiga adalah lemahnya semangat dari kecintaan pada bangsanya, kecintaan pada dinasti mereka sendiri, sehingga banyak pemberontakan yang terjadi. Juga terjadi karena kemerosotan perekonomian yang diakibatkan oleh banyaknya pemberontakan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini salah satunya adalah terjadinya disintegrasi. Disintegrasi ini terjadi akibat dari dinasti Abbasiyah hanya terlalu mementingkan atau terlalu ingin mengedepankan, memajukan intelektual saja, sedangkan mereka melupakan politik dari provinsi-provinsi yang mereka kuasai, sehingga banyaknya daerah-daerah kekuasaan milik dinasti Abbasiyah yang melepaskan diri, dan mereka tidak hanya melepaskan diri saja, namun melakukan pemberontakan pada dinasti Abbasiyah. Dan itulah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dari dinasti Abbasiyah sendiri. Dan setelah dinasti Abbasiyah mulai hancur, barulah kemudian dinasti Umayyah II kemudian bangkit kembali. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena minimnya ilmu yang saya miliki. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.